Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang setelah sekian lama akhirnya kali ini gue mau ngomongin satu lagi series Indonesia, series lokal. Udah lama banget, gak tahu kapan terakhir gue ngomongin series lokal. Tapi intinya emang ada sebuah series yang mencuri perhatian gue di sini. Jadi kayak yang udah beberapa kali mereka lakuin sebelumnya, ya udah lumayan sering mereka lakuin. Video itu baru aja ngerilis sebuah series original dengan konsep yang menarik, yaitu yang judulnya Zona Merah. Sebuah series zombie ya ini, yang digarap sama duo sutradara Siddhartha Tata dan Fajar Marta Sentosa. Mereka berdua ini adalah duet sutradara yang sebelumnya pernah bikin Pertaruhan The Series season 2. Jadi bisa dibilang ini kombinasi yang udah paten lah, udah saling mengenal satu sama lain, chemistry-nya udah kuat dua sutradara ini. Ditambah lagi belakangan ini film-filmnya Siddhartha di bioskop yang horor-horor itu hasilnya juga lumayan bagus loh. Jadi bisa dibilang ya Zona Merah ini ada di tangan orang-orang yang tepat. Dan FYI season pertamanya ini bakalan punya 8 episode total, rilis tiap hari Jumat di video, dan sampai sekarang udah nyampe episode 3. Dan sejauh ini hasilnya bisa dibilang oke sih. Bisa jadi sebuah cerita zombie yang lumayan entertaining. Jadi ceritanya itu ngambil setting di sebuah kota fiktif bernama Rimbalaya yang semua sisinya dikuasai oleh Zainal Effendi, si bupati, dan anaknya yang namanya Dendi. Dari luar Zainal ini kelihatan peduli sama rakyatnya, padahal sebenarnya dia cuma mau memperbudak mereka. Misal pas si Zainal itu ngebangun panti rehabilitasi buat ODGJ dan gelandangan, yang ternyata itu cuman kedok buat ngumpulin orang-orang yang dipaksa kerja kayak budak di hutan. Jadi mereka diculik, dikurung, disuruh nebang pohon tanpa bayaran. Dan di sisi lain pabrik yang diurus sama Dendi juga gak jauh beda. Udah berbulan-bulan dia itu nunggak ngebayar gaji buruh. Intinya sih kalau dari konsep itu ya, gue ngelihat Zona Merah kayak pengen ngomong kalau pabrik nih atau kantor manapun itu yang nunggak ngebayar gaji karyawannya dan ngeles terus pada saat ditagih, tapi tetap nyuruh karyawannya kerja, itu nggak ada bedanya sama perbudakan, sama Romusha, sama kerja rodi, itu sama aja. Dan sebelum nonton tuh gue sempet baca dikit-dikit interview sama sutradaranya ya. Ternyata persoalan si Zainal Effendi, si bupati tadi yang nyulikin dan memperbudak rakyatnya itu terinspirasi dari kasus Bupati Langkat. Nah mungkin lu masih inget ya. Jadi sekitar tahun 2022 kemarin tuh sempat heboh pas diungkap kalau Bupati Langkat ternyata pernah melakukan perbudakan. Jadi sejak tahun 2012 tuh ada puluhan orang dikurung, dikerangkeng di belakang rumah dia, di kurungan besi yang ukurannya tuh sempit banget, cuman 6 kali 6 meter kalau nggak salah. Dan mereka dikurung di situ buat diperbudak. Poinnya adalah cerita dari Zona Merah ini emang punya relevansi tinggi sama kondisi sosial politik di Indonesia. Naskah bikinannya Hussein M. Atmojo ini emang banyak lempar kritik sosial ya, terutama soal siapa lagi kalau bukan para pemegang kuasa, para pemegang kekuatan yang semena-mena sama orang-orang di bawahnya, dari bos pabrik, politikus, sampai yang levelnya bisa dibilang lebih bawah daripada itulah Satpol PP. Itu kan semua pegang kuasa ya, punya kekuatan, punya otoritas, dan mereka semua menyalahgunakan otoritas itu buat memperkaya diri sendiri lah, atau sebatas buat memenuhi emosi dan ego masing-masing lah. Itu mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan, bikin orang-orang di bawah mereka, rakyat jelata, itu menderita. Emang lumayan banyak sih subplot soal drama-drama sosial politiknya yang itu bikin kadar teror zombinya nih di 3 episode pertama mungkin belum terlalu dominan. Apalagi di episode 1 sama setengah pertama episode 2 tuh zombinya masih dikit banget. Tapi buat gue gak masalah sih, karena berarti naskahnya itu ngasih ruang buat ceritanya berkembang dulu, ngasih kesempatan buat development ke story-nya, gak asal gaspol, gak buru-buru. Dan di pabriknya Dendi yang nunggak gaji itulah kita kenalan sama protagonis series ini yang namanya adalah Maya. Cewek keren sih Maya itu, karena kalau di pabrik ada mesin yang rusak, para buruh cowok itu gak bisa benerin, cuman Maya yang bisa. Dan Maya ini punya adik namanya Adi, dan suatu hari Adi ini tiba-tiba hilang. Dan buat nyari Adi, Maya itu minta bantuan sama Risang, seorang wartawan yang emang pengen ngeliput soal korupsi keluarganya Zainal. Dan acting di sini penting banget ya, karena kayak tadi gue bilang, di awal itu fokusnya masih ke drama sosial, drama politik, itu kan perlu acting yang kuat. Nah di sini acting para pemainnya oke. Agni ini yang meranin Maya as always lah, selalu total urusan drama. Kalau dia tuh disuruh takut, disuruh nangis tuh udah kayak anjir ini menderita banget manusia kayaknya ya. Dan walaupun belum kelihatan nih, karena si Maya belum ketemu langsung sama zombinya ya, gue yakin nanti pas dia udah berhadapan sama para mayat hidup itu, skill berantemnya Agni ini bakal bikin karakter Maya jadi makin badass. Itu nanti sesuatu yang gue tungguin banget sih. Terus Andri Masyadi yang jadi Risang juga oke sih. Dan di luar dugaan gue, chemistry dia sama Devano dan Nendra yang meranin Adi itu
itu berhasil bikin beberapa selipan jokes di series ini tuh lucu. Itu yang gue nggak expect. Humornya menyenangkan, humornya tuh cair banget. Apalagi karena itu tadi ya, chemistry-nya si Devano sama Andri Masyadi tuh enak. Kayak mereka berdua itu selalu menghadirkan tektokan dua orang koplak yang satu frekuensi, yang kadang tuh pemikirannya absurd tuh, mereka berdua asik banget ditonton. Nah kalau ngomongin zombinya nih, intinya sih tanpa gue spoiler ya, intinya cerita soal kejahatan si Zainal dan si Dendi itu nanti bakal jadi jembatan lah menuju serangan zombie tadi. Dan gue suka nih konsep zombie yang ditampilin sama Zona Merah, gue suka. Ini konsepnya tuh Indonesia banget. Kenapa Indonesia banget? Soalnya virus yang bikin manusia berubah jadi zombie itu berasal dari bunga rafflesia. Lo tahu kan pasti bunga rafflesia itu pelajaran SD, bunga mayat, bunga bangkai. Jadi kayak pas banget gitu. Sebuah bunga yang disebut bunga bangkai itu menjadi asal muasal dari hidup kembalinya para bangkai, para mayat. Itu pas banget dan sangat-sangat Indonesia. Jadi pertama kali ada yang berubah jadi zombie itu adalah pas ada seseorang yang badannya tuh luka, kakinya itu luka. Terus dia ngambil ekstrak dari bunga rafflesia. Soalnya menurut dia, neneknya itu dulu cerita kalau bunga rafflesia bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya nggak salah sih. Penyakit lu sembuh, lu jadi zombie anjir. Tapi intinya dia tuh ngambil ekstrak bunga rafflesia, dia olesin ke kaki dia, dan itulah alasan kenapa dia berubah jadi zombie. Dan detail rules soal infeksi zombinya juga gue suka nih. Jadi naskahnya itu ngasih rules kayak gini. Kalau lu digigit zombie, semakin deket posisi gigitan itu dari otak, misal di kepala atau leher, semakin cepat juga lu berubah jadi zombie. Tapi sebaliknya, kalau semakin jauh, misal di kaki, ya semakin lama juga lu berubah. Itu bukti kalau naskahnya mau ngasih perhatian ke detail, ke rules, ke world building. Gak cuman asal ngelempar, oh yang penting zombie gigit, orangnya mati berubah jadi mayat hidup, that's it. No, dia mau memperhatikan rule dan ngasih rules yang Indonesia banget. Dan walaupun sampai 3 episode nih belum terlalu mendominasi, tapi tiap serbuan zombinya nongol, eksekusi dari dua sutradaranya, si Siddhartha sama Fajar, itu selalu asik. Klimaks di episode 2 yang kenalin karakter Ella misalkan, itu asik banget. Terus kekacauan di episode 3 yang dibungkus pakai long take yang keren, itu juga sangat-sangat seru, chaotic banget. Kayak dengan long take itu lu bisa ngeliat gimana gedenya skala kekacauan yang diakibatkan sama serangan zombie. Semuanya fun buat ditonton. Jadi walaupun secara kuantitas itu zombie massacre-nya masih dikit, so far itu masih dikit, tapi secara kualitas oke. Quality over quantity lah istilahnya. Well, sementara buat Zona Merah, kalau skor bisa lah gue kasih 7 dari 10. Tapi gue yakin makin ke depan nih, di saat elemen zombie massacre-nya makin banyak, series ini juga bakal makin seru. Jadi silahkan langsung lu tonton di video. Sekali lagi ini tayang di video tiap hari Jumat, total ada 8 episode. Minggu ini rilis episode 4 tuh, jadi silakan ditonton. Dan buat yang nonton, silakan juga komen di bawah kira-kira seperti apa tanggapan lo soal Zona Merah ini. Apakah lo juga menikmati seriesnya, atau mungkin lo punya pendapat lain? Silahkan tuliskan apapun itu. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Super Thanks, Saveria, dan lo juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang setia bergabung di membership kami sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Tidak sobat juga makasih, walaupun nggak muncul di sini tapi lo juga berjasa. Oke, dan kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.